kita masuk materi baru, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Untuk kelancaran pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini berkah, bermanfaat, ya, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdoanya dalam hati masing-masing saja ya. Berdoa, dimulai. Tadi Ibu dapat kabar dari wali kelas, itu yang tidak hadir hari ini ada 3 orang. Tes ini waktunya 45 menit. Ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan Pak dulu? Ya, kalian mengerjakan pretestnya di pretestnya pakai kita sendiri ya? Berarti atau langsung bisa? Oh, sudah langsung disediakan dari bapaknya. Ya, jadi tinggal kalian tulis di situ juga. Ya. Nah, nanti ada lembar observasi juga kalian isi ya. Saya mau apa lagi? Oh iya. Kalau lihat ini dia, akan dikerjakan semampunya. Karena ini namanya tes awal. Ya. Awal ini, karena kalian belum belajar ya, jadi jawab sepengetahuan kalian. Ditambah kain biasanya berapa?
Nah, Y sama dengan berapa? Berapa bagi sisi lawan yang bisa dibuat? 6, berarti sama dengan 6. Itu model namanya. Model matematika. Paham? Sudah diisi tadi semua? Sudah diisi? Ya isi dulu. Setelah diisi baru cek jawaban. Tapi kalau merah berarti salah jawaban kalian. Nah, untuk yang nomor 25 ya, dia merupakan penyelesaian dari 2x ditambah 2y dan 4x ditambah 2y sama dengan 22. Karena kalian belum belajar cara menyelesaikannya, maka ini boleh kalian cara menjawabnya dengan memasukkan nilai x dan y ke dalam kedua persamaan. Nah, caranya boleh kayak gimana? Kalian coba dulu pilihan A. Pilihan A masukkan ke sini. X-nya ganti 1, Y-nya ganti 2. 1 tambah 2 berapa? 3. Bujur tidak? Nah, kalau sudah bujur ini kita cek lagi dengan yang persamaan kedua. Kalau bujur juga berarti itu penyelesaiannya. Paham lah? Coba 2 dikali 1 berapa? 2 ditambah Y-nya berapa? 2. Berarti 2 ditambah 2 bujur lah. Nah, berarti jawabannya yang A. Tapi kalau misalnya kalian mencek yang pertama ini bujur, yang kedua ini salah, berarti lain. Harus kedua-duanya bujur. Ada yang mau ditanyakan kan dulu? Ada yang mau ditanyakan untuk bagian dahuluan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, insya Allah bikin ini ibu pakai Zoom lah. Disiapkan aja nanti untuk minggu depan kita melanjutkan grafik karena waktunya sudah habis juga. Jadi untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Silahkan nanti dibuka-buka juga di rumah, boleh dilihat-lihat dulu. Nanti penjelasan selanjutnya ya insya Allah kita lewat ini mata Google. Sampai di sini dulu. Terima kasih dulu atas perhatian kalian. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa dipahami dan bisa kalian lanjutkan nanti di rumah. Jika ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya dengan Ibu atau dengan Bapak Diskon, ya. Nah, sudah Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah jadi untuk hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Silahkan semuanya sudah dibuka aplikasinya. Nah di sini Ibu jelaskan sedikit. Karena ini sifatnya kalian sebenarnya belajar mandiri melewati aplikasi ini. Ibu hanya sekedar memberikan pengantar. Jadi SPLDP dalam bentuk soal cerita itu supaya bisa diselesaikan, maka kalian harus membuat model matematikanya dulu. Untuk hari ini nanti silahkan kalian sambung materi cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ada 3 metode yang bisa dipakai. Itu ada metode grafik, ya, ada substitusi, ada eliminasi. Nah, silahkan nanti kalian pelajari untuk yang grafik dulu. Itu nanti ada soal-soalnya juga, bisa dijawab, ya. Langkah penyelesaian menggunakan grafik. Nah, nanti grafik ini kalian membuatnya di aplikasi GeoGebra, ya, GeoGebra. Nah, jadi kalian menggambarnya langsung di sini. Silahkan bertanya dengan Ibu ataupun dengan Pak Rizkon. Kalau untuk materinya boleh bertanya dengan Ibu. Kalau untuk mengenai aplikasinya ini, kalau ada yang tidak paham, mungkin cara menggunakannya atau bagaimana itu ke Pak Rizkon. Kalian belajar mandiri, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau ada yang mau bertanya dengan Ibu, silahkan. Ya. Nah, karena hari ini kita sudah masuk metode substitusi dan eliminasi, silahkan kalian buka dulu materi eliminasi dan substitusi.
Oh iya, nah itu untuk HP-nya supaya kalian mudah membaca, itu kan panjang ya, panjang ke bawah, supaya nyaman di landscape aja. Landscape bisa? Ya dibalik. Nah, dibalik. Nah, kita materinya adalah sistem bersamaan linear sebuah variabel. Nah, yang sudah dipelajari, ini bisa disingkat SPLDP ya, SPL. Nah, yang sudah dipelajari minggu sebelumnya itu pembuatan model matematika, karena biasanya soal SPLDP ini adalah soal dalam bentuk cerita. Nah, jadi dari cerita itu kalian supaya bisa menyelesaikan maka harus bikin dulu model matematikanya. Nah, kemarin sudah dijelaskan cara membuat model matematika, di aplikasi juga lengkap di situ. Nah, kemudian dari model matematika itu baru kita diselesaikan, ya, penyelesaian namanya. Ini harus ada tulis nakayeknya. Ini hapus saja. Itu penyelesaian tuh angkanya aja. Yang naikkan berapa penyelesaiannya? Ini sudah dicari lah. Pakai cara, nak coba pakai cara di buku latihan. Caranya kayak gitu. Ada 11 dan 18, 10 dan 17, 12 dan 10, 18 dan 11. Substitusi ini artinya adalah mengganti. Kan ini ada dua variabel nih, ya, ada dua variabel. Supaya bisa kita selesaikan, maka variabel ini harus disamakan supaya dapat satu variabel aja. Kalau gini kan misalnya coba X tambah Y hasilnya 25.000. Kalian bisa lah menentukan X-nya berapa, Y-nya berapa. Ya, bisa sebenarnya. Cuma X yang di sini karena harus sama dengan X yang di sini. Y yang di sini harus sama dengan Y yang di sini. Jadi harus memenuhi kedua-duanya ini. Misalnya kita ambil di sini 10.000. Di sini berarti berapa? 15.000. Bujurlah 25.000 loh. Kalau kita masukkan ke sini Pak, bujur lah. Coba X-nya 10.000. Y-nya tadi berapa? 15.000. Coba 2 kali 15.000 30.000 tambah 10.000. Nah, bujur. Ya loh. Kebetulan kita ketemu hafal tadi kan menentukannya 10 di 15. Coba kalau menjawabnya di 15 ini 10, pasti ada di sini. Nah, jadi yang namanya penyelesaian itu harus pas kedua-duanya. Nah, kalau soal pilihan ganda kalian nggak perlu pakai 3 metode ini kan, langsung aja dapat tuh X-nya ternyata 10.000, Y-nya 15.000, pas kedua-duanya. Berarti itu penyelesaiannya. Itu tanpa metode. Nah, yang kita bahas di sini kan metode ya, metode substitusi. Nah, jadi kita harus mengganti satu variabel dengan variabel yang lain, mengganti X atau mengganti Y. Mengganti X atau mengganti Y. Pilih. Ini dinamakan persamaan. Di situ first tulisannya maksudnya persamaan. Persamaan 1 ini dinamakan persamaan 2. Yang kita ambil boleh persamaan 1, boleh persamaan 2 yang kita ubah. Mau menggunakan X atau Y, terserah. Mau X apa Y? X ya. Berarti X-nya kita tulis seperti ini. X sama dengan, ya, kita mengganti variabel X dengan Y berarti. Ya, 25.000. Ini diapakan?
Dari sini supaya ini hilang, diapakan? Dipindah, pindah ruas namanya, masih ingat tidak? Ini kan positif Y, kalau pindah jadi apa? Negatif Y. Nah, dapat ketebak kan kawan? Habis itu mencari nasi kuningnya kayak apa? Nasi kuningnya kita pakai persamaan 3 tadi. X sama dengan 25 dikurang Y. 25 Y nya sudah dapat berapa tadi? 15. Berapa hasilnya? 10. X sama dengan 10. X tadi apa? Nasi kuning. Nasi kuningnya berapa? 10. Tulis kembali persamaannya. Nah, ini kita menghilangkan X, ketemunya Y. Sekarang kita menghilangkan Y, berarti nanti ketemunya X. Sekarang kalian lihat Y di sini sama kan ada? Sama kan ada? Koefisiennya ada sama. Nah, kalau ada sama kita samakan dulu. Cara menyamakannya kayak apa? Supaya sama kayak apa yuk? Ini 1, ini 2. Kita samakan jadi berapa? Jadi 2. Berarti supaya 2, yang mana yang diubah? Ini ya. Nah, kayak apa supaya 2 ini? Kali dengan 2. Ya lah. Ini kali dengan 1. Coba X kali 2, 2X. Semuanya harus diubah lah. Kalau kita mau mengubah Y, maka yang lain juga ikut berubah. Ada hanya Y. Jadi X kali 2, 2X. Y kali 2, 2Y. 25.000 kali 2, 50.000. Kemudian ini karena kali 1 tetap, berarti X ditambah 2Y sama dengan 40. Nah, sudah sama kan? Supaya ini jadi 0 diapakan? Kurang juga sama. 50 kurang 40? 10.000. 2X kurang X? Nanti ya. 2X kurang X? X saja. Atau 1X sama. Nah, dapat sudah X-nya. 10.000 sama enggak? Sama. Jadi baik metode eliminasi atau substitusi, hasilnya pasti sama. Ya. Untuk memulai aplikasi, siswa harus login terlebih dahulu menggunakan NIS dan juga password yang telah diberikan oleh guru ataupun admin. Kemudian setelah berhasil login, siswa akan masuk ke dalam tampilan beranda. Pada bagian beranda ini, siswa dapat memilih beberapa menu, diantaranya ada baca materi, kemudian papan peringkat, dan juga tes materi. Siswa juga dapat melihat petunjuk aplikasi, peta konsep, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Untuk memulai pembelajaran, siswa dapat memilih menu baca materi untuk membaca materi SPLDV dari awal. Setelah siswa memasuki halaman pembelajaran, untuk mendapatkan poin aktivitas, maka siswa harus membaca setiap materi yang ada. Selain dari membaca materi, siswa juga bisa mendapatkan poin aktivitas dari menjalankan latihan-latihan yang ada pada setiap sub bahasan. Di dalam latihan ini, mereka bisa mengecek apakah jawaban mereka benar atau salah, dan apabila jawaban mereka salah, mereka bisa melihat jawaban yang benar itu berapa. Selain dari latihan, siswa juga bisa mendapatkan poin aktivitas dari melakukan tes materi. Di antaranya di sini ada tes untuk materi grafik, substitusi, dan juga eliminasi. Untuk setiap tes itu ada 5 soal yang harus diselesaikan siswa dalam waktu 45 menit, yang dimana apabila waktu tersebut habis, maka jawaban siswa akan diinput secara otomatis ke sistem.
Setelah siswa mengirimkan jawaban mereka, maka hasilnya akan langsung ditampilkan oleh sistem. Di sini terlihat berapa soal yang benar mereka jawab dan berapa poin pengalaman yang berhasil mereka dapatkan. Selain tes, siswa juga bisa melakukan evaluasi. Evaluasi ini terdiri dari 3 soal, yang dimana masing-masing soal tersebut berupa esai dan mewakili tiap-tiap materi yang diajarkan di dalam aplikasi ini. Di antaranya ada soal tentang metode grafik, kemudian tentang metode substitusi, dan juga metode eliminasi. Untuk metode grafik, di sini siswa diharuskan untuk menggambar grafik tersebut menggunakan GeoGebra. Dan siswa harus menuliskan langkah penyelesaiannya dan juga jawaban akhirnya di dalam kolom yang sudah diberikan. Baru setelah selesai, siswa bisa mengirimkan jawabannya. Setelah itu, di sini juga ada profil yang memuat profil dari siswa tersebut yang berisikan levelnya, kemudian peringkatnya di dalam kelas, proses pembelajaran, materi yang tersisa, dan juga nilai-nilai dari hasil tesnya. Nah, di sini juga ada lencana dan piala untuk tiap-tiap materi, di mana lencana ini diberikan ketika siswa berhasil menyelesaikan tes dari materi tersebut, dan piala diberikan kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tes dengan nilai sempurna. Dan yang terakhir ada halaman leaderboard, di mana di sini memuat 10 besar rankingan dari siswa di kelas tersebut. Nah, di sini ada peringkat berdasarkan nilai dari hasil tes dan evaluasi, dan juga ada papan peringkat untuk poin aktivitasnya. Kemudian ada halaman untuk guru. Jadi guru harus login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam aplikasi ini. Di sini guru bisa mengelola kelas, melihat materi, melihat latihan, melihat hasil tes, dan juga melihat bagaimana cara penggunaan aplikasi ini. Kemudian untuk kelola kelas, guru dapat menambahkan kelas yang akan dia ajarkan. Kemudian guru dapat melihat detail kelas, kode kelas, leaderboard atau papan peringkat, dan evaluasi dari siswa. Di sini dapat dilihat siapa siswa yang sudah mengerjakan dan belum mengerjakan evaluasi, dan juga nilai dari siswa tersebut apabila sudah dikoreksi oleh guru. Pada halaman ini, guru dapat melihat hasil dari pengerjaan evaluasi siswa. Di sini ditampilkan berupa soal, kunci jawaban, dan jawaban siswa beserta nilai dari siswa. Apabila nilai tersebut sudah diisi oleh guru, maka nilai tersebut akan secara otomatis terisi di kolom ini. Apabila belum, maka guru harus memasukkan berapa nilai yang diperoleh oleh siswa. Di sini juga terlihat langkah-langkah penyelesaian siswa. Di sini juga ada grafik untuk metode grafik. Kemudian untuk metode substitusi dan metode eliminasi itu hanya ada langkah penyelesaiannya saja. Setelah guru memasukkan nilainya, baru guru bisa menekan tombol kirim nilai untuk menginput nilai dari siswa. Kemudian yang terakhir ada halaman admin. Admin bisa mengelola guru, mengelola kelas, siswa, dan juga soal. Untuk mengelola guru, admin bisa menambahkan guru dan juga melihat detail profil dari guru tersebut, serta
melihat kelas mana saja yang dikelola oleh guru tersebut. Admin juga bisa menambahkan kelas, menambahkan siswa, dan juga menambahkan soal untuk tes dan juga evaluasi di dalam aplikasi ini.